Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kita bertemu lagi di Sbobonge Channel. Gimana kabar rekan dan rekanita? Gimana kabarnya, bro? Oke, kita akan membahas malam ini ya. Malam ini kita akan membahas terkait kebijakan publik. Kebijakan publik di era Jokowi ini ya. Kenapa? Ada satu pertanyaan yang harus kita jawab. Ada salah satu pertanyaan dari teman saya, kenapa Indonesia tidak lockdown ya. Kalau sumpama nih bro, saya sendiri jadi presiden Jokowi, And his name is John C. saya menjadi presiden Jokowi, nanti saya akan membuat sebuah kebijakan. Kebijakannya adalah ya apa ya? Ya, jadi kebijakan Jokowi saat ini luar biasa. Jadi bukan lockdown tapi semi lockdown, tapi secara otomatis, dimana dengan mengatur yang namanya social distancing. Distancing ya, social distancing. Ilah coba bro. Atau bisa dikatakan physical distancing. Ya, kita akan bahas positif dan negatifnya ya nanti ya. Sebelumnya kenapa sih nggak lockdown sekalian itu? Kalau dipikir secara ekonomi, berdasarkan guru ekonom saya, ya, kalau seumpama ada lockdown itu pemerintah harus menanggung yang namanya seumpama nih perusahaan taksi nggak jalan, perusahaan angkot, terus dari bandara yang punya pesawat tuh, terus banyak perusahaan yang meminta pertanggungjawaban dari Pak Presiden ketika ada lockdown ya. Terus kita itu bukan negara yang bermaju ya, dalam artian kayak contoh negara-negara maju seperti Amerika, Singapura, atau mungkin yang lain seperti Malaysia juga. Kita masih ada negara-negara pelosok bro, yang kita pikirkan itu mereka itu berpikir besok itu mau makan apa. Pasti ada yang seperti itu, dalam artian maksudnya itu gajinya tidak punya tabungan atau dan sebagainya. Istilahnya mau makan besok pun dia masih memikirkan. Jadi kita harus bahasanya nggak mungkin lah Indonesia lockdown, karena Indonesia itu dari beberapa provinsi, dan contoh saja nih di Papua, kalau ada lockdown gimana? Oke, gak usah terlalu jauh. Intinya kalau sumpama nih ada lockdown, kita tetap di rumah aja, nanti kita dapat uang dari pekerjaan online ataupun apa. Sedangkan di Indonesia sendiri, apa sih pekerjaan yang sudah ada di online itu? Apa sih yang bisa dikerjakan di rumah? Semuanya di luar bro, tidak ada yang dikerjakan di rumah, sedikit mungkin. Jadi kebanyakan di luar. Jadi ketika lockdown, masyarakat mau makan apa? Oke. Terus kenapa sih menggunakan kata social distancing? Itu kalau menurut saya lebih baik, dalam artian kita coba dari masyarakat terbawah. Ketika social distancing itu, maka mereka akan membuat, para gubernur, para bupati pasti akan membuat aturan sendiri-sendiri ketika sudah di zona merah, kuning, ataupun hijau gitu. Jadi apakah akan lockdown atau tidak, itu nanti kebijakan dari bupati atau gubernurnya sendiri. Jadi Pak Presiden tidak mau menanggung ketika ada lockdown. Dalam artian bukan berarti menanggung, maksudnya itu nanti terlalu banyak yang dipikirkan itu. Jadi menurut saya sendiri, itu buat apa sih lockdown itu? Yang penting social distancing kita jaga sendiri, kita isolasi sendiri di rumah.
kita jaga kesehatan kita sendiri, berjemur, makan makanan sehat, terus jarak 1 meter dengan teman semua ada tamu ke sini gitu. Ya, jadi gimana ya? Ya seperti itulah. Jadi ketika kita saya menjadi Presiden Jokowi, betul sekali kebijakan yang dia buat itu seperti yang saya pikirkan itu. Jadi nggak perlu saya jadi Pak Jokowi sudah tahu. What is that? Pak Ade kan luar biasa itu, Pak Ade saya itu. Oke. Jadi apa yang Anda pikirkan ketika Indonesia di lockdown? Tahu kan lockdown itu tidak bisa keluar rumah, semua di rumah semua. Kalau ada yang keluar denda atau dikebukin kayak di India. Kalian sudah tahu lah kabar berita-berita di India bagaimana ketika di lockdown itu. Ya, silakan komentar di kolom bawah, di bawah ya. Di bawah video ini kalian komentar gimana, kenapa Indonesia tidak lockdown, alasannya apa. Mungkin ada perbedaan dari pendapat dari saya sama jenengan semuanya. Silakan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe juga, like dan share ke teman-teman supaya saya sendiri bisa membuat edukasi yang lain-lain, video yang lainnya yang bermanfaat di masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya. Stay tune, lihat video yang lain-lain ya. Tetap pantau terus kan video-video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.